Pertanyaan sesuai dengan tema ya. Jangan kemana-mana pertanyaannya. Baik, sambil tunggu yang dikumpulin, saya baca dulu. Apakah boleh kita iktikaf di luar daerah tempat tinggal kita? Contoh, saya mukim di Jakarta, mau iktikaf di daerah Bogor karena nyari sunyi dan udara sejuk. Boleh saja. Insya Allah tidak ada masalah itu. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak ada masalah. Cuma yang ditekankan oleh para ulama agar usahakan kalau bisa cari masjid yang jami' ya, yang dipakai sholat Jumat. Masya Allah, cerewet betul. Jadi cari masjid yang jami', yang memang masjid itu dipakai sholat Jumat, jadi nggak perlu keluar-keluar dari masjid lagi. Apakah yang datang ke masjid di 10 hari akhir Ramadan di atas jam 12 malam sampai menjelang sahur termasuk iktikaf? Ya, masuk saja. Tadi kan sudah saya jelaskan pendapat-pendapat para ulama. Cuma beda pahalanya dengan dasarnya orang memang nginap seharian, 2 hari terus, ya memang tinggal di masjid. Ya. Insya Allah masuk. Di lingkungan kami, masjid-masjid dan musola belum ada yang sunnah. Putra kami usia 9 tahun dan belum balik. Bagaimana sebaiknya melaksanakan sholat tarawih di rumah atau di musola saja? Sholat saja di masjid, ya, di musola, nggak masalah. Tidak usah ikutin ritual-ritual yang bid'ahnya, ya. Kita cuma ikut sholatnya. Kecuali kita temukan ada masjid yang bagus, yang jauh dari bid'ah, maka sangat baik. Ya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kita sholat, ikut sholatnya saja. Bagaimana hukum pahala apa yang didapat atau apa yang didapat? Hukum pahala yang didapat jika saya badal umrah pada bulan Ramadan. Mohon penjelasannya. Ini pendapat ulama ya, masih khilaf tentang masalah badal umrah. Yang ada adalah haji. Kalau haji itu memang ada. Tapi ulama umumnya mengatakan yang masuk haji berarti masuk juga umrah. Maka nggak ada masalah insya Allah. Kalau memang bapak ibu nggak mampu, gitu kan, nggak mampu memang nggak bisa, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Masya Allah, banyak sekali. Ini balas dendam apa bertanya? Karena mau libur ya. Bagaimana berpuasa di negara tanpa matahari terbenam? Contoh kota Tromso yang terletak di wilayah utara Norwegia. Terima kasih Ustaz. Allahu alam, itu yang saya tahu dia mengikuti negara terdekat. Negara terdekatnya. Negara terdekatnya yang kira-kira dekatnya mana, terbenamnya matahari kapan, maka itu diikutin sama dia. Kalau baca kunut waktu sholat subuh, adakah dalilnya? Atau kalau sholat berjamaah, imamnya baca kunut, kita makmum, bagaimana mengangkat tangan, mengaminkan, boleh nggak? Ini kan sudah sering dijawab, dibahas sebenarnya ya. Jadi ini Imam Syafi'i rahimahullah menghasankan dan menerima semua hadis yang berhubungan tentang kunut subuh. Imam Ahmad yang merupakan murid beliau dan ahli hadis mengatakan hadis ini semuanya lemah. Maka Imam Ahmad dalam mazhab beliau tidak membaca kunut subuh dan hanya kunut witir. Dan kunut witir hadisnya sahih semuanya. Lafadznya sama dengan yang sering dibaca. Imam Syafi'i mengatakan itu boleh. Ya. Tapi Imam Ahmad pernah ditanya oleh beberapa muridnya, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau kami sholat di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i, mereka kunut, apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Ahmad, kalau tidak mau kunut jangan ikut sholat. Artinya memang harus kunut, ikut saja. Karena memang hadis itu masih diperselisihkan. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, tapi masih banyak kejahatan, pencurian, tidak puasa dan lain-lain. Gitu. Jangan lupa ya, yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan dari luar. Korinnya tetap tidak dibelenggu. Pendampingnya dia dari syaitan itu tidak ada hubungannya. Ada kan pendamping kita syaitan ya, dia nggak ada hubungannya, tetap aja dia menggoda.
Yang dimaksud di sini belum adalah syaitan-syaitan dari luar nih, pengganggu-pengganggu dari luar gitu. Di bulan Ramadan bila sudah tarawih, apa masih boleh tahajud? Kan tadi sudah dijelasin ya, sudah saya jelaskan masalah itu. Apakah sama pahalanya bila kurma atau air diberikan sesudah berbuka puasa atau saat tarawih misalnya? Sudah beda. Sudah beda. Berbuka puasa itu yang awal itu, yang biasa kita bilang takjil. Usahakan cari itu. Momen pertama orang meneguk atau memakan itu. Apakah boleh setelah saya menunaikan sholat tarawih sudah rakaat di masjid, saya sholat tahajud lagi di rumah? Kan tadi sudah 2 jam saya ceramah ini. Hah? Tanya lagi. Ustaz yang dirahmati Allah, sama-sama insya Allah. Niat kita memberi sedekah puasa pada orang yang berpuasa. Bagaimana jika orang yang kita kasih buka puasa tersebut puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, sedangkan puasa masih suka bergibah? Apakah pahala yang kita dapatkan utuh di sisi Allah? Innamal a'malu binniyat. Ya. Dalam Islam kan kita menghakimi sesuatu secara zahir, yang kelihatan, kan itu. Kita nggak tahu keadaannya. Pokoknya kita kasih saja. Masalah nanti dia tidak benar atau itu kita diberikan oleh Allah sesuai dengan niat kita. Waktu Indonesia terlebih dahulu dibanding waktu Saudi. Mungkin tidak jika Saudi memulai puasa terlebih dahulu dibanding Indonesia. Bisa saja, seperti sering terjadi ya. Bisa saja terjadi. Tapi kita tetap ikut keadaan pemerintah kita. Jadi saya pernah tanyakan sendiri kepada Dr. Shalih Suhaimi, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan guru saya. Saya tanya beliau dan beliau mengatakan, Khalid buka puasa sesuai dengan keadaan negara ente sendiri. Ikut puasa di sana. Bagaimana? Kapan terlihat? Terlihat. Kalau enggak, ya enggak. Itu pendapat yang beliau sarankan, walaupun memang masih khilaf di antara ulama masalah ini. Saya punya anak kuliah, susah disuruh sholat. Bagaimana sikap saya mungkin bagaimana saya sebagai orang tua di hadapan Allah. Tugas Bapak Ibu cuma menasehatin, meluruskan, mengingatkan. Selebihnya sudah tidak bisa buat apa-apa, itu tugas kita. Makanya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Setiap kali nasihatin selalu membangkang. Maka Allah tenggelamkan bersama kaumnya. Jadi tugas kita cuma mengingatkan. Di sisi Allah kita sudah lepas tanggung jawab.